Sesekali, Anda menemukan misteri yang belum terpecahkan. Begitu tragis dan aneh sehingga kemungkinan tentang apa yang sebenarnya terjadi bercabang ke berbagai spekulasi. Masing-masing memiliki sepotong kebenaran, tetapi tidak pernah ada keseluruhan cerita yang muncul. Itulah sebabnya kasus Juan Pedro Martinez menjadi salah satu kasus orang hilang paling aneh dalam sejarah Eropa. Hari ini, kita akan membahas kisah seorang anak yang benar-benar menghilang tanpa jejak. Tentu saja, sesuatu pasti telah terjadi padanya. Tetapi pihak berwenang tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Ada begitu banyak kemungkinan yang perlu ditelusuri. Jadi, mari kita menuju Spanyol untuk membahas insiden Som Sierra Paz, yang juga dikenal sebagai salah satu kasus orang hilang paling misterius di Eropa. Andrés Martinez adalah seorang pria pekerja keras, tipe pekerja kelas menengah yang bekerja sebagai sopir truk di Spanyol Tenggara. Ia adalah pria keluarga yang berdedikasi, mengambil pekerjaan mengemudi jarak jauh di seluruh negeri. Siang atau malam, ia memastikan pekerjaannya selesai. Di luar pekerjaannya, istri Andrés, Carmen, dan putra mereka yang berusia 10 tahun, Juan Pedro, adalah pusat hidupnya. Secara finansial, mereka mungkin tidak memiliki banyak, tetapi mereka kaya dalam hal kebersamaan dan kasih sayang. Ketika Juan Pedro menyelesaikan tahun ajaran dengan hasil yang baik, orang tuanya ingin menghadiahinya perjalanan. Andrés baru saja mendapat tugas untuk mengantar barang ke Bilbao, sebuah perjalanan 8 jam dari rumah mereka. Karena Juan Pedro belum pernah ke sana, mereka pikir ini adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkannya ke tempat baru. Mereka berencana pergi bertiga, menikmati pemandangan Samudra Atlantik sebelum kembali ke rumah. Perjalanan ini juga menjadi kesempatan keluarga untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama. Rutenya melewati pegunungan yang indah dan jalur yang berkelok-kelok. Pada tanggal 24 Juni 1986, sekitar pukul 18, Andrés menjemput muatan truknya, sekitar 5.000 galon asam sulfat. Karena terbiasa berkendara malam hari, mereka segera berangkat, dengan harapan Andrés bisa menyelesaikan sebagian besar perjalanan saat Juan Pedro tidur, sehingga mereka bisa tiba di tujuan pada keesokan paginya. Namun, sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang akan sampai ke sana. Pada dini hari tanggal 25 Juni, sekitar pukul 5, keluarga ini telah mencapai bagian utara Madrid, dekat kota Som Sierra. Area ini dikenal dengan pegunungannya yang landai dan hutan yang lebat. Mereka mengambil jalan raya N1 yang sempit dan berliku-liku. Pada pukul 5.30, mereka berhenti di restoran pinggir Jalan El Mono untuk menikmati kopi dan kue sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka meninggalkan tempat itu sekitar pukul 6. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kasus yang kemudian disebut sebagai salah satu kasus orang hilang paling aneh di Eropa oleh Interpol pun dimulai. Saat melintasi Som Sierra Paz, sesuatu yang mengerikan terjadi. Truk Andrés tiba-tiba mulai melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah remnya tidak berfungsi. Saksi mata melihat truk merah hitam Volvo itu melaju liar, berusaha menghindari mobil lain di jalan. Truk itu bahkan menabrak bagian belakang sebuah mobil dan merusak kaca spion kendaraan lain. Mendekati jalan menurun yang curam, kecepatan truk meningkat 70 mil per jam. Hingga akhirnya, ketika kecepatannya melewati 85 mil per jam, mereka mendekati tikungan tajam yang mustahil untuk dilewati pada kecepatan itu. Saat itulah kecelakaan terjadi. Muatan berat yang dibawa truk membuatnya terguling, menghantam selokan, dan meledak. Ribuan galon asam sulfat tumpah ke jalan. Hampir tidak mungkin ada yang bisa selamat dari kejadian ini. Ketika tim penyelamat tiba, mereka segera mencari korban selamat. Mereka menemukan Andrés dan Carmen di dalam kabin truk, tetapi keduanya telah meninggal di tempat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Juan Pedro ada dalam perjalanan tersebut, hingga mereka menemukan barang-barang milik anak-anak di dalam truk, buku anak-anak, pakaian kecil,
dan pemutar kaset. Saat polisi memberitahu Ibu Charmaine tentang kecelakaan itu, dia langsung bertanya, "Bagaimana dengan anak itu?" Pertanyaan itu mengejutkan semua orang. Setelah menyadari bahwa seorang anak kecil seharusnya ada di dalam truk, pencarian besar-besaran dimulai. Namun, tidak ada jejak Juan Pedro. Hipotesis pertama adalah bahwa ia mungkin telah terlempar dari kendaraan saat kecelakaan terjadi. Tetapi meskipun mereka menyisir seluruh area, mereka tidak menemukan apapun. Lalu, muncul teori yang lebih mengerikan, bahwa Juan Pedro jatuh ke dalam tumpahan asam sulfat dan tubuhnya benar-benar larut. Namun, teori ini segera dibantah. Meskipun asam bisa melarutkan tubuh, butuh beberapa hari untuk menghancurkan tulang dan kuku sepenuhnya. Karena tim pembersih bekerja dengan cepat, jika tubuhnya memang jatuh ke dalam asam, pasti ada sisa-sisa yang ditemukan. Lantas, kemana perginya Juan Pedro? Salah satu teori adalah bahwa seseorang yang lewat di jalan itu menyelamatkan Juan Pedro dan membawanya ke rumah sakit. Tetapi jika itu yang terjadi, mengapa tidak ada catatan tentang anak yang terluka dibawa ke fasilitas kesehatan manapun? Teori lain adalah bahwa Juan Pedro selamat tetapi dalam kondisi syok atau mengalami cedera kepala. Dalam kepanikannya, ia mungkin berlari menuju sungai untuk membasuh tubuhnya dan akhirnya hanyut terbawa arus. Namun, teori yang lebih gelap juga muncul, bahwa Juan Pedro diculik. Setahun setelah kecelakaan, ketika truk diperiksa ulang, ditemukan jejak heroin di dalamnya. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Andres mungkin terlibat dalam penyelundupan narkoba, entah secara sukarela atau karena dipaksa. Bahkan, keluarganya mengonfirmasi bahwa ia pernah menerima ancaman dari kelompok kriminal. Apakah mungkin truk itu dikejar oleh mafia? Apakah mungkin mereka menculik Juan Pedro sebagai bentuk tekanan terhadap Andres? Beberapa saksi mata mengklaim melihat sebuah van putih dengan dua orang berambut pirang di dekat lokasi kecelakaan. Mereka mengenakan jas laboratorium dan tampak mengambil sesuatu dari truk sebelum pergi. Apakah mereka mengambil narkoba? Atau Juan Pedro? Polisi menghentikan ribuan kendaraan yang sesuai dengan deskripsi itu, tetapi mereka tidak pernah menemukan van tersebut. Sudah hampir 40 tahun sejak Juan Pedro menghilang, dan kasus ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di Eropa. Apakah dia terseret arus sungai? Apakah dia mengalami amnesia dan hidup di tempat lain tanpa mengingat siapa dirinya? Atau, apakah sesuatu yang jauh lebih gelap telah terjadi? Hingga saat ini, tidak ada yang tahu. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan berbagi cerita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin, kisah berikutnya akan datang dari kota Anda.